Ada promo apa ya? Kita lagi ada promo paket 4.000 Kak. 3 ayam, 2 nasi, 2 McFlurry dapat gratis cola 1 liter. Oh, yaudah deh, nggak jadi udah Mbak. Saya ingat sama saudara-saudara saya di Palestina. Ya, makasih ya Mbak. Maaf ya Mbak. Tanggapannya gimana terhadap video tersebut? Ya, itu menurut saya enggak perlu. Kenapa? Ya, itu kan mengganggu orang-orang Yang kerja di situ. bekerja di situ. Ha. Jadi kalau memang kita mau boikot ya sudah boikot aja. Pokoknya kita enggak beli gitu aja. Nanti kan lama-lama tutup juga itu. Jadi bukan dengan cara ngerjain misalnya Ya, ke tokonya, demo ke tokonya boleh nggak? Di Tidak. McDonald. enggak perlu menurut saya. Jadi kalau kita memang mau boikot, ya sudah kita enggak usah beli produk dia dan kita kasih tahu teman-teman jangan beli produknya dia gitu aja sudah. Produk yang sudah ada tetap dipakai. Kalau yang sudah dibeli, sudah dibayar ya dipakai aja. Kalau mau dibuang boleh deh. Mubazir ya. Kan itu barang itu halal kan, dibeli dengan uang halal dengan cara yang halal. Ya sudah dipakai aja, sudah terlanjur. Kita boikot ini kan tujuannya untuk menekan perusahaan itu. Nah, apa artinya kalau barang sudah kita beli kan tidak ada kaitannya dengan tekanan kita kepada perusahaan itu. Karena kan nggak ada uang baru yang masuk juga gitu ya. Iya, Yang penting jangan beli lagi gitu aja. jangan beli lagi Gitu kan. Tapi kalau seandainya kita punya teman yang kerja di McDonald misalnya atau kerja di Starbucks misalnya, itu kita perlu mengingatkan mereka untuk keluar apa? Ya udahlah, namanya juga emang lagi cari duit kok gitu. Gini, tidak ada istilah cari duit sebetulnya kan. Karena duit itu rezeki kan di tangan Allah. Tapi bagaimanapun itu kan salah satu ikhtiar. Nah, kalau kita mau memberikan alternatif pekerjaan buat dia, bolehlah kita minta orang itu supaya keluar. Kita jangan sembrono gegabah ngasih anjuran-anjuran sama orang, tapi tidak memberikan solusi gitu. Oh gitu ya. Karena kan itu kan bisa ditangkap sebagai hinaan juga untuk orangnya gitu ya. Bisa juga kalau orang yang memang keadaannya sedang kepepet, dia butuh uang dan sebagainya, terpaksa dia harus bekerja di situ, ya kan? Ya mau apa lagi, disuruh keluar dari situ kita takut-takuti, kita bilang kamu berarti tidak pro kepada Palestina dan sebagainya, misalnya kamu begitu kan dia tertekan juga perasaannya dan itu akan mengganggu kejiwaan mereka gitu. Tapi sebaiknya kalau misalnya kita punya teman yang kerja di atau misalnya di Starbucks gitu, tapi kita tahu kalau misalnya kita mengingatkan dia bisa tersinggung gitu. Kita sebaiknya diam atau tetap mengingatkan? Ya kita mengingatkannya itu artinya diberi saran supaya mencari alternatif pekerjaan lain. Kan? Boleh, enggak apa-apa. Walaupun tahu bahwa teman akan tersinggung. Ya sebetulnya gini, kalau kita tujuannya mengingatkan tuh artinya memberikan alternatif, bukan mengatakan bahwa kamu itu dosa besar dan sebagainya. Kalau kita pojokkan dia kan kasihan juga. Kita jangan memojokkan, tapi kita berikan saran-saran sama dia bahwa sebaiknya nanti cari pekerjaan lain, kalau ada kesempatan di tempat lain pindah aja gitu. Tapi sekali lagi ya, kalau ini memang perusahaan-perusahaan itu terbukti menyokong Israel ya, saya enggak tahu. Apakah isu itu benar apa enggak kan enggak tahu. Tapi kalau mereka tidak benar seperti itu, sebaiknya mereka segera membuat pernyataan pers, buktikan bahwa dia tidak melakukan itu gitu kan. Maksudnya ketika ada orang yang memilih untuk udah saya fokus di kerjaan saya aja lah, saya nggak mau peduli tentang Palestina dan Israel gitu, itu kita harus memaksa orang itu untuk jadi peduli atau tidak harus memaksa. Kita kan tugas kita kan hanya menyampaikan aja. Keputusan di tangan orang-orang itu sendiri. Bagaimanapun kalau boikot ini berjalan kan lama-lama perusahaan itu akan tutup juga. Dan orang itu akan mencari pekerjaan lain pasti. Dalam masalah keyakinan itu tidak boleh orang dipaksa. Dan apalagi orang yang dalam keadaan kepepet. Artinya terpaksa dia harus butuh untuk makan, untuk hidup. Kecuali kamu berani menjamin hidupnya dia. Oh gitu ya. Kalau misalnya nggak berani udahlah. Apa maksudnya diingetin yang halus aja gitu. Iya. Simal itu udah ya. Iya. Karena ada juga ya yang orang yang dia komen gitu ya, misalnya di tempat aku gitu ya, bilang, "Bang, mana kok nggak bahas tentang Palestina sama Israel sih?" gitu. Takut kehilangan job ya katanya. Ya, kita tenang aja kalau ngadepin gitu-gitu. Yang penting tidak gitu. Yang penting kita tidak seperti itu. Iya, nggak masuk akal juga maksudnya gitu loh. Iya. Akhirnya makanya aku di situ bikin ini video ini, maksudnya sebenarnya bukan untuk menjawab komen itu. Aku emang dari dulu kan pengen bikin kan. Kita kan emang pengen bikin dari dulu kan. Tapi kan emang butuh waktu untuk punya informasi yang tepat gitu. Yang videonya ini bukan isinya cuma sentimen marah-marah doang gitu. Harus ada sesuatu yang diambil dari sini gitu kan. Harapannya kita gitu. Makanya kita baru bikin ini sekarang sebenarnya gitu kan. Tapi orang banyak yang memaksakan gitu ya. Maksudnya bukan hanya ke aku aja sih. Orang-orang mungkin yang punya followers lumayan banyak misalnya gitu, orang memaksa untuk mengeluarkan. Ya memang ada orang-orang yang begitu, ada dari dulu. Dan lumayan banyak loh ya. Lumayan banyak. Iya. Saran ayah terhadap orang-orang yang memaksakan orang lain untuk ayo keluarin dukungannya gitu. Saran ayah apa? Kalau dukungan itu kan tergantung
tergantung kemampuan masing-masing. Tiap orang kemampuannya berbeda-beda. Ada yang kemampuannya fisik, mental, dan finansial. Dia mau membantu, dia mau datang ke sana, ikut perang juga boleh, ya kan? Nah, atau ada orang yang saya ini udah tua, dari saya doa aja lah, doakan. Ya biar aja doa. Toh jangan lupa loh, semua itu yang memutuskan siapa? Allah. Nah, jadi kita itu, tugas kita adalah mengingatkan pada saudara-saudara kita muslim, kita tugasnya mengingatkan itu aja. Kita tidak boleh maksa. Dan mengingatkannya juga dengan baik-baik gitu maksudnya. Iya. Jadi tidak baik ya untuk memaksakan, ayo kamu dukung yang mana gitu. Mungkin kadang orang pengen tahu juga mungkin ya. Jadi misalnya follow, orang mungkin pengen tahu juga nih yang saya follow, yang saya sering nonton ini dukung Israel atau dukung Palestina nih. Iya. Harus pengen tahu juga gitu. Ya dia boleh aja. Tapi kalau dia merasa, kalau dia ragu-ragu, ya sudah, dia tidak usah follow. Iya benar. Ya kan orang gampang aja kok. Pokoknya tidak boleh memaksa. Padahal sebenarnya udah jelas gitu kalau kita ya udah pastilah dukung Palestina gitu. Udah nggak mungkin gitu sebenarnya. Ya kita dilahirkan dalam keluarga yang memang memperhatikan masalah agama. Tidak mungkin kita tidak mendukung Palestina. Dan tidak mungkin kita tidak anti Israel. Itu sesuatu yang kalau orang paham ya tidak perlu ditanya. Tapi udah mungkin orang butuh justifikasi untuk mau memfollow orang yang benar atau orang yang salah gitu. Walaupun sebenarnya sih setelah soal Palestina dan Israel ini hilang sih ya orang balik follow orang yang nggak benar lagi sih ya sebenarnya. Iya, orang lupa lagi nanti. Jadi tolonglah konsisten. Kalau misalnya ingin memfollow orang yang sependapat misalnya ya udah jadilah orang yang seperti itu gitu. Walaupun kalau aku misalnya memfollow orang itu ya nggak harus sependapat kalau aku. Karena aku butuh lihat dua spektrum kalau aku supaya bisa jadi lebih bijaksana gitu. Iya. Jadi orang itu ya juga harus terbiasa menghadapi orang yang berbeda paham dengan kita. Nggak apa-apa.